Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Saya yakin, saya percaya dan saya terus berdoa bagi Bapak Ibu Saudara-saudara supaya tetap sehat, tetap semangat, penuh sukacita dan tetap bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi. Yakin bahwa Allah Immanuel terus menyertai kita. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Amsal. Namun sebelum itu, mari kita menghampiri takhta kekudusan Tuhan dalam doa. Kita berdoa, ya Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami datang kepadamu, kami bersyukur, bahkan memohon hikmat-Mu. Kiranya Engkau menerangkan arti kebenaran firman-Mu bagi kami, supaya kami memahami dengan benar dan mampu menerjemahkan kata firman Tuhan dalam kehidupan nyata setiap hari. Isilah bejana hati kami yang kosong dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami tetap semangat menikmati hidup. Bahkan hidup kami senantiasa terarah dan hidup yang memuliakan Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita membaca kitab Amsal. Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Lembaga Alkitab memberi tema nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpan dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan. Janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan yang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap orang tua pasti merindukan atau mengharapkan anak-anaknya bisa sukses, bisa berhasil, bisa menikmati kebahagiaan. Sebab ketika anak bahagia, pasti orang tua bahagia. Tetapi sebaliknya, ketika anak tidak bahagia,
orang tua juga tidak bahagia. Mengapa demikian? Bahwa ketika anak bahagia, orang tua merasa bahwa dia berhasil mendidik anaknya sehingga anaknya sukses. Dan sebaliknya, kalau anak tidak menikmati kebahagiaan, orang tua merasa bahwa didikannya itu sia-sia. Dia tidak berhasil mendidik anak, sehingga bukan sukses yang dinikmati anak-anak, tetapi kegagalan. Karena itu saudara, sekali lagi bahwa setiap orang tua mengharapkan anak-anaknya bisa hidup bahagia, supaya orang tua juga bisa bahagia. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebenarnya pendidikan anak-anak itu dimulai dari dalam rumah. Bahwa untuk menentukan kebahagiaan anak atau anak ini bahagia, itu dimulai di dalam keluarga. Keluarga itu adalah sekolah yang pertama utama, di mana orang tua menjadi guru, jadi katekit yang pertama, mendidik, mengajar anak-anak supaya anak-anak punya karakter yang berintegritas. Bahwa orang tua harus menanamkan nilai-nilai kehidupan yang bermutu, yang bermanfaat, sehingga anak-anak bisa sukses, bisa bahagia, atau bisa jadi orang. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita lihat bacaan kita dalam kitab Amsal, testimoni dari Raja Salomo, di mana kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Karena itu kitab Amsal selalu dikatakan sebagai kitab Amsal Salomo. Nah, saudara-saudara, Salomo dia adalah anak dari Daud dan Betsyeba. Nah, kita melihat bahwa Raja Salomo ini adalah raja yang penuh dengan hikmat Tuhan. Raja yang berkarisma, raja yang pintar, seorang pemimpin yang luar biasa. Dan dalam bacaan kita saudara, kita menyaksikan bagaimana kebanggaan Raja Salomo terhadap orang tuanya, terhadap ayah dan ibunya. Hal ini kita baca dalam Amsal pasal 4, ayatnya yang ketiga, juga ayatnya yang keempat dikatakan seperti ini. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Berarti Salomo diajar, dididik oleh Raja Daud. Dan hal itu saudara sangat nyata. Bahwa ketika kita membaca dalam kitab pertama Raja-Raja, pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ke 4. Di situ dikatakan bahwa saat-saat terakhir dari Raja Daud, dia memberikan pesan kepada Raja Salomo. Di antaranya, Daud katakan kepada Salomo, lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan. Hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Bahkan mengikuti semua ketetapan, semua perintah, semua peraturan dari Tuhan. Supaya engkau beruntung dan supaya Tuhan menepati janjinya. Bahwa keturunan Daud tidak akan terputus dari bangsa Israel atau kerajaan Israel. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dan ternyata didikan ayahnya yaitu Daud itu betul-betul membentuk karakter dari Raja Salomo. Sehingga yang ia minta kepada Tuhan adalah hikmat. Dia menjadi seorang pemimpin yang penuh dengan hikmat. Ketika mengambil keputusan, bahkan ketika menjadi pemimpin bagi bangsa yang besar. Nah, luar biasa saudara. Bahkan ketika kita membaca seluruh bagian yang sudah kita baca bersama tadi, dikatakan di situ bahwa ada nasihat-nasihat, ada wejangan-wejangan, ada pengajaran yang disampaikan oleh Raja Daud kepada Salomo. Yaitu Daud katakan, perolehlah hikmat, jangan meninggalkan hikmat.
Jagalah hikmat agar supaya hikmat itu akan menjadikan engkau terhormat. Bahkan hikmat itu akan memberikan sebuah mahkota tanda kemenangan bagimu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hikmat, sumber hikmat adalah Tuhan Allah sendiri. Karena itu dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 7 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat itu sendiri. Karena itu saudara yang kekasih, ini berarti bahwa Daud mengajarkan kepada Salomo supaya hidup takut akan Tuhan. Hidup yang penuh dengan hikmat supaya dia bisa membedakan mana yang baik boleh dilakukan dan mana yang tidak baik tidak boleh dilakukan. Karena itu nasihat Daud kepada Salomo, peroleh hikmat, jangan meninggalkannya dan junjunglah hikmat itu. Artinya hiduplah selalu takut akan Tuhan, penuh pengharapan dan berpegang teguh kepada Tuhan yang adalah sumber hikmat itu sendiri. Kemudian saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat juga nasihat Daud terhadap Salomo agar supaya Salomo menerima perkataan-perkataan atau nasihat-nasihat yang ia sampaikan agar supaya panjang kehidupannya, umurnya panjang saudara. Dan ini sesuai dengan 10 hukum Tuhan. Bahwa dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Maka ini juga mau mengantar kita semua saudara memahami bahwa ketika mendengarkan perkataan orang tua, ketika kita menghormati orang tua, maka umur panjang menjadi bagian kehidupan kita. Ibu bapak yang sudah jadi orang tua pernah jadi anak-anak. Dan yang pasti kita orang tua kepada anak-anak juga mengajarkan hal yang demikian. Supaya anak-anak hidup takut akan Tuhan. Hormat kepada orang tua supaya bisa umur panjang. Kemudian saudara yang kekasih. Terakhir Daud katakan kepada Salomo, jangan menempuh jalan orang fasik, orang jahat. Karena jalan orang jahat itu menuju kebinasaan. Mereka tidak dapat tidur kalau mereka tidak berbuat jahat. Tapi sebaliknya, jalan orang benar diterangi oleh firman Tuhan. Dan jalan orang benar itu menuju kebahagiaan. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Nasihat Daud itu sungguh didengar oleh Raja Salomo. Karena itu sekali lagi Salomo menjadi seorang raja, seorang pemimpin yang diberkati oleh Tuhan Allah. Nah saudara-saudara, dari perenungan firman Tuhan ini kita belajar bahwa sekali lagi pembentukan karakter anak itu dimulai dari dalam rumah tangga, dalam keluarga. Bahwa orang tua jadi katekit, jadi guru, mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anak, menanamkan nilai-nilai kehidupan yang benar supaya anak-anak boleh sukses, berhasil dan menikmati kebahagiaan yang turut juga dirasakan oleh orang tua. Bahkan saudara, yang menentukan keberhasilan anak-anak itu di masa depan itu orang tua. Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi. Kalau orang tua mengajarkan, mengarahkan, mendidik anak-anak supaya berkarakter yang baik, maka anak-anak sekali lagi akan sukses, berhasil jadi orang. Tapi kalau tidak, maka apa yang diharapkan itu tidak menjadi kenyataan. Nah kemudian saudara yang kekasih, anak-anak itu selalu digambarkan sebagai kertas putih. Ini kertas putih ini mau ditulisi dengan tulisan yang indah, terserah kita. Tulisan atau kertas ini mau dilipat dengan rapi, terserah kita. Tetapi kertas ini mau dirobek-robek, mau dicoret-coret, mau dibuang, terserah kita. Orang dewasa, orang yang tahu menggunakan kertas ini.
Maka demikian pun saudara kehidupan anak-anak kita. Dia mau punya karakter yang baik, dia mau jadi orang, dia mau berhasil. Tergantung dari kita orang tua. Sebagai guru, karena anak-anak sebelum mereka menikmati pendidikan secara formal, maka tugas kita orang tua adalah mendidik anak-anak. Karena itu saudara yang kekasih, kita percaya bahwa ketika orang tua punya hikmat, maka orang tua juga akan mampu mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang berkarakter takut akan Tuhan. Kemudian saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita juga diingatkan bahwa sebagai orang tua, kita bukan saja memberi makan anak-anak dengan 4 sehat 5 sempurna. Kita bukan saja memberi makan mereka dengan makanan jasmani mereka kenyang, tapi juga makanan spiritual, makanan rohani. Kita mewariskan iman kita, rasa takut kita kepada Tuhan terhadap anak-anak kita. Sebab apa artinya anak-anak sehat jasmani, tapi spiritual mereka kering, kosong, dan lapar. Tetapi sebaliknya, kalau iman mereka, spiritual mereka kuat, kenyang, mereka akan hidup takut akan Tuhan. Hormat kepada orang tua, bahkan peduli mengasihi banyak orang. Karena itu berilah makan, makanan yang sehat, makanan iman kepada anak-anak, supaya mereka bertumbuh sebagai anak-anak yang bisa dibanggakan. Kemudian saudara yang kekasih, orang tua itu harus jadi sahabat bagi anak-anak. Jadi teman, bukan jadi musuh. Anak-anak bisa mencurahkan isi hati mereka kepada orang tua, kepada mama papa dalam kedekatan. Anak-anak tidak akan mencurahkan isi hati mereka kepada orang lain kalau mereka menganggap orang tua itu sebagai sahabat yang bisa bersahabat. Anak-anak akan terbuka. Karena itu saudara, orang tua jangan jadi dalam tanda kutip, jangan jadi monster, jangan jadi herder yang menakutkan dan menyeramkan anak-anak. Tapi jadilah leader, pemimpin yang baik yang bisa mengayomi anak-anak. Sehingga anak-anak merasa dekat dengan orang tua. Mereka merasa kenyang terhadap didikan orang tua. Dan tidak mencari kepuasan di luar rumah. Karena di dalam rumah mereka bahagia. Bahkan mereka bisa menjadikan orang tua itu sebagai idola. Seperti Salomo, dia mengidolakan orang tuanya, Raja Daud. Itu sangat-sangat luar biasa. Kemudian saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang terakhir diingatkan kepada kita, bahwa didiklah anak-anak itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Keinginan Tuhan, bukan keinginan zaman. Apalagi saudara di zaman yang semakin canggih, semakin edan, 4.0, teknologi semakin hebat. Nah, kita terus diingatkan, didiklah anak-anak sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan keinginan zaman. Supaya anak-anak kita betul-betul menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan. Karena itu saudara yang kekasih, orang tua minta hikmat. Bahkan yang paling utama, doakanlah anak-anak kita. Jangan pernah berhenti mendoakan anak-anak. Bawalah mereka dalam doa. Karena doa itu adalah kekuatan kita. Manusia bisa hilaf, orang tua bisa hilaf, orang tua bisa juga kurang sabar, orang tua juga bisa emosi. Tetapi ketika kita berdoa, minta campur tangan, minta hikmat Tuhan, bagaimana kita mengatur strategi pendidikan pengajaran buat anak-anak, kita percaya bahwa Tuhan berikan kemampuan, Tuhan beri kesanggupan, Tuhan beri hikmat kita jadi katekit yang baik, mengajar anak-anak, meletakkan fondasi yang kuat kepada anak-anak, agar supaya anak-anak mereka betul-betul punya karakter yang takut akan Tuhan, bahkan hormat kepada orang tua. Itulah dambaan kita. Sekali lagi bahwa kita merindukan anak-anak kita berhasil, anak-anak kita sukses, anak-anak kita bahagia, supaya kita juga bisa menikmati kebahagiaan. Karena itu didiklah mereka menjadi anak
anak yang takut akan Tuhan, dan doakanlah anak-anak kita supaya mereka betul-betul menjadi anak-anak yang berguna bagi gereja, berguna bagi bangsa, tapi menjadi kebanggaan bagi setiap orang tua dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.